Halo teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Octavian Latumeten. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. IPM saya 12114201190043. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 3, di mana saya telah mengerjakannya, dan yang saya angkat atau saya pilih adalah glukoma teman-teman. Yang akan saya jelaskan adalah bagian dari patofisiologi yang telah saya buat. Oke teman-teman, kita langsung saja, selamat menyaksikan. Ya teman-teman, kita langsung saja pada slide yang pertama. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang patofisiologi atau bagian yang saya buat, saya akan kilas sedikit terkait dengan glukoma. Teman-teman, glukoma kata kuncinya merupakan neuropati optik. Artinya di sini terdapat kelainan pada nervusnya, yaitu nervus opticus yang mana ditandai dengan adanya caping diskus nervus opticus, kemudian penyempitan lapang pandang atau lapang pandang yang menurun, sama peningkatan tekanan intraokular. Glukoma ini dikategorikan menjadi dua, yaitu glukoma akut sama glukoma kronik. Kalau yang akut itu terjadi secara tiba-tiba, sedangkan yang kronik itu biasanya dia terjadi karena adanya proses degeneratif atau proses penuaan sehingga untuk timbulnya manifestasi klinis itu lama teman-teman. Nah, kalau yang akut itu terbagi menjadi primer sama sekunder, sedangkan yang kronik itu sudah pasti primer. Karena apa? Karena dia termaksud penyakit degeneratif. Kemudian pada glukoma akut primer dibagi lagi teman-teman menjadi dua, yaitu sudut terbuka dan sudut tertutup. Sedangkan kalau yang glukoma kronik primer itu sudah pasti sudut terbuka. Sudut terbuka ini juga ada dua teman-teman, ada yang normotensif sama hipertensif okular. Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian patofisiologinya, dan kurang lebih bagiannya seperti ini. Iya teman-teman, seperti yang kita lihat di sini pada bagian patofisiologinya, faktor risiko terdapat riwayat keluarga, usia lebih dari 40 tahun, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi, dan ada juga faktor miopi teman-teman. Teman-teman, dari keempat faktor ini akan mengakibatkan dua hal, yaitu teman-teman bisa lihat produksi aqueous humor meningkat dan juga sumbatan aliran aqueous humor. Ya teman-teman, produksi aqueous humornya meningkat atau sumbatan dari aqueous humor ini mengakibatkan juga peningkatan tekanan intraokular. Karena apa teman-teman? Karena aqueous humornya itu sudah bertambah pada bilik anterior mata. Nah teman-teman, kita lanjut. Setelah terjadinya peningkatan tekanan intraokular, maka berpengaruhlah pada dua bagian mata, yaitu retina dan juga uvea. Teman-teman, pada retina akan terjadinya penipisan dan iskemik retina, sedangkan pada uvea akan terjadinya atrofi iris dan korpus iliaris. Nah teman-teman, untuk penipisan dan iskemik ini terjadi karena tekanan pada bilik arteriornya itu meningkat sehingga mendorong pada seluruh dinding-dinding mata. Nah, pendorongan oleh tekanan intraokular yang meningkat ini juga mendorong retina. Artinya karena retina ini sebagai lapisan paling dalam dari mata. Nah, retina yang terdorong ini akan mengakibatkan kerusakan dan kematian sel-sel. Retina juga bisa mengakibatkan terjadinya iskemik, ya karena aliran darahnya tidak lancar menuju ke retina. Teman-teman, akibat dari penipisan dan iskemik retina ini, maka terjadilah penyempitan lapang pandang atau bisa sampai pada kebutaan teman-teman. Ya teman-teman, untuk atrofi dan korpus ciliaris, atrofi ini adalah penurunan massa otot teman-teman. Atrofi iris ini adalah pengecilan iris yang ditandai dengan zona abu-abu pada iris mata. Nanti akan saya tunjukkan pada slide berikutnya teman-teman. Kemudian teman-teman, setelah terjadi atrofi iris dan korpus iliaris, maka akan terjadi degenerasi prosesus ciliaris. Degenerasi prosesus iliaris ini adalah perubahan keadaan pada korpus iliaris, yaitu terjadinya penipisan pada lingkaran bagian dalam sklera teman-teman. Nanti juga akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Kemudian teman-teman, setelah terjadinya degenerasi prosesus iliaris, maka akan terjadilah
penurunan penglihatan teman-teman. Ya teman-teman, itulah terkait dengan bagan patofisiologi yang saya buat, dan saya akan menunjukkan terkait dengan atrofi iris dan juga degenerasi prosesus ciliaris pada slide berikutnya. Kita next teman-teman. Ya teman-teman, pada slide ini teman-teman bisa lihat gambar yang saya tampilkan, yaitu dimana ini adalah atrofi iris yang tadi saya katakan bahwa pengecilan iris yang ditandai dengan zona abu-abu pada iris mata. Teman-teman bisa lihat di sini pada bagian iris mata terjadinya zona abu-abu teman-teman, yang nantinya akan timbul degenerasi prosesus ciliaris teman-teman. Kita lanjut lagi pada prosesus ciliarisnya. Oke teman-teman, pada slide ini ada anatomi mata yang saya tunjukkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang degenerasi prosesus ciliaris, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa terjadinya perubahan keadaan pada korpus ciliaris, yaitu terjadinya penipisan pada lingkaran bagian dalam sklera teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini pada ciliary body dan di bawahnya itu adalah iris. Nah teman-teman, inilah yang akan menjadi tipis atau terjadinya penipisan pada ciliaris ini teman-teman pada bagian dalam sklera, yang akan mengakibatkan terjadinya degenerasi atau perubahan keadaan teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait dengan bagan patofisiologi glukoma yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Saya harap apa yang telah saya jelaskan tadi bisa membantu kita semua, teman-teman bisa mengerti dan juga bisa memahaminya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya tadi ada kekeliruan atau kesalahan atau ada yang tidak saya jelaskan. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan saya juga berharap semoga video saya kali ini bisa membantu saya dalam memenuhi tugas saya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Oke teman-teman, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dan jangan lupa selalu saja di rumah, jika keluar harus memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak teman-teman. Salam sehat bagi kita semua. Halo teman-teman.